Halo mamenku semua, apa kabar kalian semua men? Welcome back to men, atau bahasa Jepangnya itu tadi men, bahasa Indonesia kembali lagi di channelku men. Channel Bang Cemon men, channel yang akan coba ngupas, memprediksi, mereview beberapa pertandingan sampai dengan seterusnya. Dengan catatan kita semua itu sehat walafiat men, itu yang terpenting men. Tetap aku panjatkan lah pokoknya doa-doa yang baik-baik lah untuk semua para mamenku. Men, seperti biasa di video aku kali ini aku akan coba review 4 tim men dari masing-masing liga yang berbeda men ya. Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan Liga Perancis. Tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Di sini ada big match dari lanjutan Liga Inggris. Arsenal bertemu dengan MU atau Manchester United. Kubu Arsenal ada dua pemain yang udah dicoret namanya men, atau nggak bisa bermain, ada LNM dan juga Timberji. Sedangkan dari MU di sini ada 7 men ya, 7 pemain yang udah dicoret namanya. Diallo, Hitton, Maino, Malaysia, Mount, Marcus Mount men, Luke Shaw dan juga Rafael Varane men ya. Sedangkan kita lanjut ke peringkat men ataupun klasemen sementara dari kedua klub. Kok kayak Roma Irama men aku men. Oke men, di sini Arsenal udah posisi 57 poin dari 3 pertandingan, sedangkan MU memututi 5 di bawahnya men, di bawah Arsenal posisi 10. 3 pertandingan 6 poin men. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Arsenal 4 kali menang beruntun, 1 kali imbang. Imbangnya di match terakhir bertemu dengan Fulham men, bermain di Emirates Stadium. Mereka ya ditahan imbang lah sama Fulham 2 sama. Sedangkan MU 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 kalah 1 imbang. Kalah bertemu dengan Tottenham, bermain di kandang Tottenham men, mereka kalah 2-0. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir ini juga cukup berimbang men ya. Sini MU 3 kali menang, Arsenal 2 kali menang, berarti 3-2 ya, tipis-tipis saya lah men ya, enggak terlalu patokan kali ya di sini. Di match pertemuan terakhir mereka ini bermain di partai persahabatan men ya. Arsenal kalah men 0-2, tapi ini friendly club nih men ya, pertandingan persahabatan antar klub. Next man, kita lanjut ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Super big match di pekan ini dari lanjutan Liga Premier Inggris. Arsenal bertemu dengan MU. Handicap terkecil ada setengah dan 3/4 keunggulan tim tuan rumah Arsenal. Arsenal yang ngepur men ya, sah ya. Sedangkan untuk over under di sini ada 3 dan 3/4 men. Ya udah pasti dong Arsenal aku jagoin men. Aku malah bahkan berani ngepur 3/4 si MU dengan mengambil over 3/4 men. Karena skor prediksi menurut dari aku di sini nih 3-1 nih men ya, ataupun 3-2 gitu men, atau terkecil nih men ya, 2-1 Arsenal yang menang men. Bakal ada banjir gol men kalau menurut aku, sesuai dengan head to head tadi, sama-sama saling bisa nyetak gol, saling balas-balasan gol men ya. Itu kalau prediksi aku men. Kalau mamenku ya tetap utamakan feeling masing-masing men ya. Kita lanjut ke pertandingan kedua dari lanjutan Liga Spanyol. Ada Atletico Madrid ataupun aku nyebutnya ATL men ya, biar cepet men ya. ATL bertemu dengan Sevilla. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu ATL di sini ada 5 pemain yang udah dicoret nama atau nggak bisa bermain di pertandingan kali ini. Ada Memphis Depay, Jimenez, Koke, Mandava dan juga Vitolo. Nyeberang ke kubu Sevilla di sini ada 4 pemain yang udah dipastikan nggak main. Acuna, Marcao, Jesus Navas dan juga Vagas. Sedangkan Fernando dan juga Yanuas 2 pemain yang masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat ataupun klasemen sementara. Atletico Madrid di sini di posisi 2 men, 3 pertandingan 7 poin. Ngeplus 9 men, bahkan lebih banyak dia golnya plusnya ketimbang Real Madrid yang di posisi 1 pemuncak klasemen men. Madrid tapi udah 4 pertandingan loh padahal men ya. Kita lanjut ke Sevilla. Sevilla duduk di posisi paling pojok, paling bawah, tapi belum tentu dia ini akan degradasi. Nggak bisa dibilang juga men, terlalu cepat men ya. Masih 3 pertandingan 4 pertandingan ya rata-rata, menjadi nggak bisa dibilang kali lah dia degradasi. Apalagi Sevilla ini juara UEFA League musim lalu men. Jadi ya nggak bisa dibilang mereka mengandaskan MU. Ngeri Sevilla nih men. Hanya saja mungkin belum panas mesinnya karena masih di awal liga gitu lah men, masih 3 pertandingan. Nanti pertengahan liga baru mungkin makin bawah, nggak tahu lah men ya. Kita lanjut ke halaman si Bandot men. Sorry men, kita potong men ya, bukan langsung halaman Bandot, head to head belum kita intip.
5 pertandingan terakhir Atletico Madrid di sini 3 kali menang, 2 kali imbang men. Sedangkan untuk si Sevilla di sini 4 kemenangan, 4 kemenangan. Duh, salah kan men, padahal huruf K aja jelas ini men ya. Saking semangatnya ini aku bilang Sevilla 4 kalah beruntun maksud aku men ya, bukan menang. Bahkan menang 1 kali pun belum ada men ya. Draw 1 kali nih men melawan Atletico Madrid di pertandingan di Liga Persahabatan, pertandingan persahabatan men ya. Untuk head to head di sini 5 pertandingan terakhir Atletico Madrid menangnya 2 kali, Sevilla 1 kali. Tahun 2021 Sevilla menang men ya. Sekitar 2 tahunan yang lalu, 1 tahun lebih gitulah men, hampir 2 tahun. Di pertemuan terakhir di pertandingan persahabatan ini 1 sama men ya, kedua klub ini men ya. Di Liga ini pertemuan terakhir 6-1 Sevilla dibantai men ya sama Atletico Madrid men, tapi ada gol juga men ya. Ini 0-2 men ya, Sevilla kalah, baru inilah Sevilla mati 0, sisanya nih ada gol semua men ya, 1-1 semua. Next kita balik ke lawan si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Lanjutan Liga Spanyol, ATL bertemu Sevilla atau Atletico Madrid lah men. Di sini handicap terkecil ada 1 dan 1/4 keunggulan tim tuan rumah Atletico Madrid. Over under terkecil ada 2,5 dan 23/4. Aku bulatkan langsung men, berapa sih jagoan tuan rumah dong men. Aku di sini ngepur 1 malahan Mel si Sevilla dengan mengambil over 23/4 men, karena skor prediksi menurut dari aku ini 3-1 selisih 2 men ya. Sevilla pasti ada gol 1 men, makanya aku ambil 3-1 men, atau bahkan kecil mungkin 2-1 men. Kalaupun 2-1 handicapnya 1 nih masih imbang, tapi overnya, over undernya kita menang, ambil over 23/4, menang separuh cuma men ya. Mudah-mudahan jangan 2-1, mudah-mudahan 3-1 banjir gol ya, itu doa men ya. Tetap aku ingatkan lagi dan lagi, utamakan feeling masing-masing. Next kita lanjut ke peringkat ketiga, ke peringkat ke pertandingan men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, ada lanjutan Liga Serie A, Empoli bertemu dengan Juventus. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Empoli ada satu pemain men, Caprile men, yang udah dipastikan gak main, udah dicoret nama. Sedangkan Maldini men, ini David Maldini kayaknya anak dari Paulo Maldini, anak entah cucu atau cicit gitu loh men. Pokoknya udah berbau Maldini pasti ya ada berhubungan dengan Paulo Maldini men, sang legenda AC Milan men. Kita nyebrang kubu Juventus, di sini ada Di Siglio, satu pemain yang udah dicoret nama. Sedangkan Szczęsny men, di sini satu pemain yang masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat men ya. Juve di sini posisi 6 men, 2 pertandingan 4 poin men. Sedangkan Empoli juga di pojok sama kayak saya bilang tadi men, 2 pertandingan gak pernah menang sama sekali, draw aja gak pernah, apalagi menang ini men ya, kalah-kalah nih men ya. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Ya Empoli men, yang kayak aku bilang tadi men, gak pernah menang 4 pertandingan beruntun, kalah terus men. Di sini menangnya cuma di pertandingan kelima terakhir mereka men, itu pun di partai persahabatan. Sedangkan Juventus di sini gak pernah kalah, justru kebalikannya men, 3 menang 2 imbang men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Juve di sini 3 kali menang men, Empoli 2 kali menang men ya, cukup berimbang sih sepertinya men ya. Bahkan di pertemuan terakhir di musim semalam bermain di markas Empoli, mereka menang 4-1, dibantai ya si Juve habis-habisan men. Tapi ini kita nggak tahu men skornya men ya. Ini siapa tahu ada permainan bandar, siapa tahu ada permainan mafia, karena kan ya di musim kemarin nih Juve udah pasti mengamankan tiket Liga Champions men ya, udah nggak terkejar. Dan Napoli juga udah mengamankan Scudetto, udah nggak terkejar juga men ya, sama Juve sama Inter udah jauh lah pokoknya men ya, udah nggak kejar. Jadi mungkin ya di sini nggak tahu lah men ya, hanya mereka lah yang tahu men. Kalau gitu kita langsung balik next halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Empoli bertemu dengan Juve, handicap terkecil ada 3/4 dan 1 keunggulan Juventus. Over under di sini ada 2/4 dan 2,5 men. Udah pasti Juve kubulatkan ngepur 1 men dengan mengambil over 2,5 men. Skor lagi dan lagi men, prediksi dari aku 1-3 men, Juve yang menang, atau mungkin terkecilnya 1-2. Tetap lagi kalau handicap 1-2 skornya ya seri men, imbang gitu. Aku kan ngambil 1-0 ngambil ngepur 1 si Empoli men ya. Mudah-mudahan jangan terlalu kali lah men, patokan kali sama prediksi aku men ya. Itulah tadi men ya, kita nggak tahu skor men, yang tahu skor ya cuman ya aku ingatkan lagi nih men ya. Oke, 1 yang pertama yang tahu skor Tuhan udah pasti men ya kan. Tapi yang gak ada urusan sama situ, tapi cuman dia lah tahu. Yang kedua ya udah pasti mafia men ya. Jim aja, jangan bilang-bilang kali men. Oke, yang tahu-tahu aja, YTTA yang tahu-tahu aja men. Kita next lanjut ke pertandingan keempat lanjutan Liga Prancis. Ada raksasanya Prancis ini men ya, PSG atau Paris Saint-Germain bertemu dengan
dengan Lyon. Lyon juga sempat jadi raksasa pada masanya dulu men ya. Sekarang udah ya tahu sendiri lah men ya. Pas zaman all out dulu yang tahu Lyon ini kayak mana, ada si Roy Makai, ada Michael Ballack di situ men. Ada Miroslav Klose men, cetusan dari situ semua nih men ya, Olympic Lyon ini men ya. Drexler dan juga semua lah pokoknya di situ men ya. Kita lanjut aja men ke next intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Lyon ada 3 pemain yang udah dicoret nama men. Ada Alexandre Lacazette, ada Antonio Lopez dan Dejan Lovren men. 3 pemain ini pemain bintang semua, mantan bintang lah bisa dibilang men. Tapi udah lumayan ujur men ya. Sedangkan dari kubu PSG di sini ada Kimpembe, ada Kolo Muani, ada Lee King In, ada Mendes, Mukiele dan juga Rico. 6 pemain yang udah dicoret namanya di pertandingan kali ini. Sedangkan Letelier dan juga Ramos di sini 2 pemain yang masih dipertanyakan dari kubu PSG. Kita nyebrang ke peringkat men ya. Di sini PSG posisi 8, 5 poin dari 3 pertandingan men. Menangnya 1, imbangnya 2 men. Sedangkan Lyon di sini posisi 17, 3 pertandingan 1 poin, 1 draw, 2 kalah inilah men ya. Kita lanjut ke head to head men, dan 5 pertandingan masing-masing ya men. Di sini Lyon 5 pertandingan terakhir men, 4 kali kalah beruntun, 1 kali imbang, nggak pernah menang sama sekali men ya. Sedangkan PSG di sini 2 menang, 2 imbang, 1 kalah men. Untuk head to head men, di sini PSG 3 kali menang, Lyon 1 kali menang. Bahkan di pertemuan terakhir mereka di musim semalam, Lyon bermain menang men, maksud aku men, bermain di kandang PSG malah men, bermain di Paris, mereka kalah Paris ya men ya, PSG ya 0-1 men ya. Itu nggak tahu juga, sama kayak Jupe tadi nih kayaknya men ya, nggak tahu, orang tulan tahu men ya. Kalau gitu kita next balik lagi kalau masih Bandung untuk melihat perupuran yang diberikan oleh si Bandung. Olympique Lyon bertemu dengan PSG men. Handicap terkecil ada 1 dan 1/4 keunggulan tim tamu PSG. Over under ada 3/4 dan 3,5 men. Walaupun PSG angin-anginan di musim ini men, semenjak ditinggal oleh 2 bintang gila ya men ya. Ditinggal oleh Neymar, ditinggal oleh Messi. Jadi ya kayak pincang kali men ya, bukan pincang lagi, bahkan udah terseok-seok lah bisa dibilang men ya. Hanya mengandalkan Kylian Mbappe lah men ya, tinggal bintang utamanya di situ men ya. Jadi ya walaupun kayak gitu aku tetap mengandalkan si PSG men, dengan berani ngepur 1 men, dengan mengambil under tapi men ya, under 3,5 men, karena skor prediksi menurut dari aku men PSG menang, tapi tipis-tipis saja skor ini 0-2 men ya, ini PSG menang, ataupun mungkin Lyon 1 ya 1-3 nih men ya, ataupun ya terkecilnya 1-2 men ya. Itu 1-2 itu ataupun 2-1 skor lazim men ya, skor lazim di sepak bola itu men ya. Oke men, next sudah 4 pertandingan aku coba review di videoku kali sendawa gue men. Udah 4 tim aku coba review men. Terima kasih sebanyak-banyaknya men untuk semua para mamenku. Untuk semua para klien mamenku yang udah mau singgah, udah mau mampir, ngintip-ngintip masuk ke dalam gitu kan, bertamu gitu-gitulah pokoknya men. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang nggak terhingga men. Tetap aku minta dukungan para semua mamenku ini, kalian subrek lah men, channel yang kalian suka tuh. Subrek tuh gratis men, kalian dapat pahala, udah kalian support karya orang lain men. Siapa yang nggak mau gratis dapat pahala men ya kan. Sedangkan berdosa bayar tapi berdosa ya dikejar orang, apalagi gratis tapi dapat pahala gitu men. Kalian subrek men, kalian like, kalian komen, kalian share, dan terpenting itu hidupkanlah lonceng notifikasinya agar kalian tuh nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari video yang kalian subrek tadi itu men. Dan untuk yang mau bergabung ke grup WA men, di sini nanti sesekali men aku cantumkan nomor WA aku di pojok kanan bawah men, dan juga di kolom komentar juga ada, nanti aku kasih nomor WA aku men ya. Oke, kita udahi lah men ya pertemuan kita di video kali ini men ya. Nanti kapan-kapan, besok-besok besok kita jumpa lagi. Oke men, kalian tunggulah aku nanti men ya. Salam nomor 1 men dari aku men, salam bravo men.